Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Aprilia Riswandi dengan PM 140, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan materi hasil analisis pendekatan psikologi sastra dalam cerpen Hari Itu Angin Tidak Bertiup karya Cecilia Oday. Baik, eh, di sini ada identitas saya yang sudah dijelaskan tadi, yaitu nama saya Zahra Blariswandi dengan PM 140. Baik, untuk pembahasannya, sastra adalah karya fiksi yang menggambarkan imajinasi manusia berbeda dari tulisan faktual seperti berita atau sejarah. Menurut para ahli, sastra menyampaikan informasi, menawarkan keindahan, estetika, dan mencerminkan kehidupan sosial melalui imajinasi penulis. Karya sastra berfungsi sebagai cermin kehidupan, di mana fakta sosial menjadi inspirasi untuk menciptakan narasi yang lebih bermakna. Baik, selanjutnya, psikologi sastra sebagai pendekatan analisis menghubungkan perilaku psikologis manusia dengan karya sastra. Pendekatan ini mempelajari bagaimana penulis menggambarkan karakter dan fenomena psikologis yang sering mencerminkan jiwa penulis. Psikologi sastra juga memungkinkan analisis mendalam terhadap pola dan kebenaran dalam karya fiksi. Selanjutnya ada pembahasan tentang cerita pendek. Salah satu bentuk sastra berfungsi sebagai potret kehidupan, mendokumentasikan peristiwa sosial dan emosional. Narasi menjadi elemen utama dalam karya fiksi dan dengan kohesi struktural yang mendukung kelancaran cerita. Kualitas cerita menentukan daya tarik dan nilai estetis karya tersebut. Baik, selanjutnya ada tentang pengarang dari cerpen yang saya analisis, yaitu ada Cecilia Oday, berasal dari Sulawesi Utara, melalui debut menulis cerpen-cerpennya yang terbit di koran dan majalah. Novel pertamanya berjudul Keluarga Lego, yang terbit tahun 2021, diikuti buku kumpulan cerita Kucing Hitam yang merasakan cinta. Itu terbit di tahun 2022. Novel terbaru terbit dengan judul Duri dan Kutuk. Itu terbitnya pada tahun 2024. Terpilih sebagai salah satu emerging writers di Ubud Writers and Readers Festival tahun ini. Baik, selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik dari cerpen itu terdiri dari tema, alur penokohan, latar atau setting, dan sudut pandang serta amanat. Baik, di sini ada tema. Tema dari cerpen ini, dari cerpen Angin itu Tidak Bertiup, berkisar pada identitas, rasa kehilangan, dan kesepian seorang ibu tua yang bernama Mutia, yang memiliki kehidupan seperti disosialisasi oleh kesepian dan kesendirian. Dengan adanya teknologi yang canggih pada Lola, teman artifisial yang bisa menghubungkan dia dengan sang anak, yaitu Handoko, serta menantu dan cucunya itu. Tema besar cerpen ini mengangkat ketegangan antara hidup yang semakin terhubung dengan teknologi dan perasaan kehilangan dan ketersendirian yang sangat mendalam. Baik, selanjutnya ada alur atau plot. Cerita ini dimulai dengan kehidupan Mutia, seorang wanita tua yang menghabiskan sisa umurnya di dalam panti jompo. Handoko, anak satu-satunya, itu sibuk dengan urusannya sendiri dan keluarganya. Seperti itu. Selanjutnya ada penokohan. Cerpen ini menggambarkan hubungan antara Mutia, seorang wanita tua, dan Lola, sebuah teman artifisial yang diciptakan untuk mendampingi Mutia dan putranya Handoko. Berikut ini adalah karakter utama dalam cerpen yang saya analisis. Yang pertama itu ada Mutia, seorang wanita tua yang bernama Mutia, mulai kehilangan ingatannya. Dia menemukan ketenangan dalam kebersamaannya dengan Lola sambil merindukan anak-anak, menantu, dan cucunya. Yang kedua itu ada Lola. Dalam cerpen ini ditemukan bahwa Lola seorang teman artifisial dengan wajah manusia, mungkin mirip dengan anggota masa lalu Mutia, khususnya suaminya Sofian. Baik, selanjutnya ada latar atau setting. Di sini ada latar tempat di mana Mutia tinggal digambarkan dalam cerpen ini adalah panti jompo sebagai fasilitas perawatan untuk lansia yang canggih. Dan serta lorong-lorong panjang, taman, dan kamar-kamar yang nyaman membentuk suasana. Berikutnya ada latar suasana. Latar ini
menangkap rasa kesepian Mutia karena dia sering harus menghabiskan hari-harinya terpisah dari keluarganya. Meskipun Lola berguna, dia tidak bisa menggantikan keberadaan manusia sejati. Baik, selanjutnya ada latar sosial. Penggunaan wajah manusia oleh teman artifisial berfungsi sebagai contoh dilema moral dan keterasingan yang timbulkan oleh ketergantungan masyarakat dan teknologi. Baik, yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang orang pertama digunakan dalam cerita pendek ini dari perspektif Mutia, seorang penghuni tua dari fasilitas perawatan yang berkomunikasi dengan teman buatannya atau teman artifisial bernama Lola. Pembaca memiliki akses langsung ke dunia batin Mutia karena sebagian besar novel ini diceritakan melalui pikiran dan emosinya. Baik, yaitu di sini ada gaya bahasa. Yang pertama ada personifikasi. Personifikasi adalah proses memberikan objek yang bukan manusia. Dalam hal ini, Lola seorang teman buatan sifat atau atribut manusia. Menurut Mutia ini memberikan karakter atau dimensi emosional yang lebih dan membuat Lola tampak lebih nyala. Yang selanjutnya ada metafora. Ketika koridor menjadi lebih dari sekedar lokasi fisik, ia menyimpan keterangan dalam bagi Mutia. Yang selanjutnya ada amanat. Pelajaran dari cerita pendek ini adalah bahwa meskipun teknologi dapat mengisi kekosongan, ia tidak dapat menghilangkan sensasi keterasingan yang mendalam dan komitmen emosional terhadap pengalaman dan hubungan manusia. Cerpen ini juga membuat kita mempertimbangkan bagaimana teknologi digunakan dan kehidupan sehari-hari, terutama ketika berkaitan dengan meniru atau menggantikan interaksi antar pribadi. Baik, selanjutnya ada analisis sisi psikologi. Yang pertama itu ada isolasi sosial dan rasa kesepian. Kondisi di sini menggambarkan keadaan isolasi sosial yang sering sekali terjadi pada lansia yang memiliki perasaan kesepian. Dan yang kedua ada nostalgia dan kenangan yang terbayang. Rasa nostalgia adalah respon psikologi yang sangat umum bagi para lansia. Dalam cerpen ini, kehadiran Lola memicu perasaan familiar yang tidak dapat sepenuhnya Mutia jelaskan, menciptakan konflik antara ia dan ingatan dan kenyataannya. Baik, yang ketiga ada keterasingan dengan teknologi. Mutia berusaha memahami batas antara kehidupan nyata dan kecanggihan teknologi atas kehadirannya Lola. Permasalahan ini menunjukkan kecemasan yang muncul dari ketidakpastian mengenai peran teknologi dalam kehidupan manusia, terutama pada lansia yang sudah pasti akan sulit untuk beradaptasi. Yang keempat ada trauma dan rasa kehilangan. Momen ini membuat ingatan Mutia hidup kembali tentang masa lalunya. Wajah suaminya yang kini menjadi bagian dari proses pembuatan salah satu teman artifisial oleh orang lain memicu perasaan marah dan pengkhianatan. Baik. Selanjutnya di sini ada yang terakhir itu ada pemaknaan hidup dan hubungan dengan keluarga. Di dalam cerpen ini menggambarkan kebutuhan mendalam Mutia untuk memastikan bahwa kehadirannya sebagai seorang ibu itu diakui dan dihargai oleh anaknya Handoko. Baik, kesimpulannya, cerpen Hari Itu Angin Tidak Bertiup karya Sisilia Lauday mengisahkan tentang emosional dari seorang wanita tua, Mutia, yang menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo, menghadapi rasa sepi dan rasa kehilangan yang mengikatnya melalui penggunaan teman artifisialnya Lola. Cerpen ini menceritakan bagaimana kompleksnya antara hubungan manusia dan teknologi dan ingatannya di masa lalu. Konflik cerita memuncak saat Mutia menyadari bahwa wajah teman artifisialnya itu sangat familiar di dalam ingatannya yang ia kenal di masa lalu, membuat luka batinnya itu terkait dengan suaminya, Sofyan, dan identitas anaknya, Handoko. Hal ini menyoroti dilema moral dan rasa keterasingan yang disebabkan oleh teknologi, terutama bagi lansia yang merasa kehilangan kendali atas keputusan dalam keluarga mereka. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.